Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia juga merupakan negara kesatuan dengan beragam budaya. Salah satu bentuk keragaman budaya di Indonesia yaitu tari remo. Nilai-nilai kebudayaan atau kearifan lokal suatu daerah dapat kita pelajari melalui etnosains. Etnosains terdiri dari berbagai cabang, salah satunya yaitu etnofisika. Etnofisika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara nilai kearifan lokal dengan konsep fisika. Hai semuanya, di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis konsep fisika pada tari remo Gagrak Anyar. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Janing Purba, NIM 18021102126. Mahasiswa Pendidikan Fisika dari Universitas Jember angkatan 2018. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etnofisika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rifati Dina Handayani MSI dan Bapak Dr. Sri Handono BP MSI. Nah, hasil kajian dari tari remo Gagrak Anyar menunjukkan adanya nilai kearifan lokal dan potensi etnosains yang dapat diterapkan sebagai referensi pembelajaran sains. Kira-kira apa sih etnosains itu? Nah, etnosains merupakan kegiatan pembelajaran yang mentransformasikan antara sains asli dengan kepercayaan masyarakat yang masih mengandung mitos atau kepercayaan turun-temurun dan menerapkannya dalam konsep sains ilmiah. Kearifan lokal di Indonesia ini saya mengambil untuk menganalisis di Jawa Timur, karena salah satu daerah yang budayanya masih kental adalah Jawa. Akan tetapi upaya penggalian kebudayaan dalam bidang pendidikan masih sangat sedikit sekali dilakukan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan generasi penerus bangsa akan kebudayaan tradisional mereka. Salah satu etnosains yang berkembang di masyarakat Jawa Timur adalah tari remo Gagrak Anyar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti yaitu konsep fisika pada gerakan tari remo, alangkah sebaiknya kita mengenal apa itu tari remo. Tari remo berasal dari Jombang, Jawa Timur. Jawa Timur terkenal dengan adatnya yang keras dan pemberani. Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur sudah membuktikan hal ini sejak masa perjuangan dahulu sehingga mendapatkan predikat kota pahlawan. Budaya keras Jawa Timur ternyata juga bisa ditampilkan dengan gerakan indah pada tari remo yang menggambarkan keberanian. Tarian ini pada awalnya merupakan tarian yang digunakan sebagai pengantar pertunjukan ludruk. Namun, pada perkembangannya, tarian remo sering ditarikan secara terpisah sebagai sambutan atas tamu kenegaraan, ditarikan dalam upacara-upacara kenegaraan maupun dalam festival kesenian daerah. Tari remo dipromosikan sekitar tahun 1900 yang kemudian dimanfaatkan oleh nasionalis negara Indonesia untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Di dalam setiap gerakan tari remo mengandung nilai filosofi yang dalam. Hal ini terlihat di beberapa gerakannya, seperti gerakan gedruk, yakni gerakan kaki yang menghentak ke tanah. Gerakan tersebut memiliki makna jika manusia harus memiliki kesadaran atas setiap kehidupan di atas muka bumi. Selain itu, terdapat gerakan gendewa yang memiliki makna bahwa manusia memiliki sikap yang gesit seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Ada juga gerakan tepisan yang mengandalkan kecekatan dan juga ketepatan tangan yang memiliki makna penyatuan diri dengan kekuatan alam, serta gerakan ngore remo dengan filosofi diri yang artinya memperbaiki diri secara fisik. Nah, konsep fisika pada tari remo. Di sini saya mengambil dari gerakan tari remo yaitu gerak junjungan pada ikat sabatan.
di mana kaki kanan penari diangkat membentuk sudut 90 derajat dan melakukan gerakan tangan kebiak memutar sampur 3 kali seling. Lanjutnya, melakukan gerakan ikat, kemudian menghadap ke belakang dan berputar badan ke depan. Nah, dari video sebelumnya dapat kita analisis konsep fisika pada tari remo gerak junjungan pada ikat sabetan, yaitu terdapat keseimbangan statis, di mana keseimbangan statis yaitu kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tetap, atau pada saat kita berdiri dengan satu kaki berdiri di atas papan keseimbangan atau papan kayu, di mana pada tari remo, seorang penari remo sedang mengangkat kaki dan menggerakkan tangannya akan terjadi keseimbangan gaya-gaya, sehingga penari tersebut tidak jatuh. Keseimbangan terjadi antara gaya-gaya ke atas dan gaya-gaya ke bawah. Syarat suatu benda dikatakan setimbang yaitu: yang pertama, total gaya atau sigma F sama dengan 0 dalam koordinat kartesius, jumlah gaya pada sumbu X sama dengan 0, jumlah gaya pada sumbu Y sama dengan 0, dan jumlah momen gaya atau torsi sama dengan 0. Nah, syarat suatu benda ini dikatakan setimbang sama artinya dengan kesetimbangan benda tegar, yang merupakan resultan gaya dan torsi yang diterima benda tegar bernilai sama dengan 0. Nah, teman-teman, dari sini kita dapat mengasumsikan konsep fisika, yaitu pertama, kita menganggap seorang penari itu bermassa 50 kg, berdiri di atas sebuah papan kayu yang bermassa 200 kg, yang bertumpu pada tonggak A dan C. Jika jarak penari dari titik A adalah 1 meter dan panjang papan kayu AC adalah 4 meter, dapat ditentukan yang pertama, gaya yang dialami tonggak A dan gaya yang dialami tonggak C. Nah, dapat kita ketahui gaya berat B sama dengan 50 Newton. Gaya berat AC artinya setengah dari panjang lintasan A sampai C, yaitu 200 Newton, dan panjang dari BC sama dengan 3 meter, dan panjang dari A ke C sama dengan 4 meter. Di sini dapat kita ketahui panjang dari A sampai ke penari atau B sama dengan 1 meter, atau 4 dikurangi 3 meter sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan yaitu mencari gaya yang dialami tonggak A, artinya titik C harus dijadikan poros. Dapat kita masukkan ke dalam rumus, yaitu sigma torsi C sama dengan 0. Kita tahu rumus dari torsi yaitu R kali F, artinya gaya berat B dikali L AC sama ditambah WAC kali setengah LAC dikurangi NA kali LAC sama dengan 0. Tanda positif dan negatif ini dikarenakan apabila tanda positif itu arahnya ke bawah dan tanda negatif itu arah gayanya ke atas. Dapat kita masukkan yaitu gaya beratnya 50, panjang AC sama dengan 4 meter, gaya berat AC 200 dan setengah LAC 2 sama dengan, agar ini tidak negatif dijadikan sama dengan atau berpindah ruas, yaitu 4 NA. 50 kali 4 200 ditambah 400 sama dengan 4 NA. Jadi dapat diketahui NA sama dengan 150 Newton. Sama seperti yang tadi, akan tetapi porosnya menggunakan titik A. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, sigma torsi A sama dengan 0 NC kali LAC dikurangi WB kali LAB dikurangi WAC kali setengah LAC sama dengan 0. Kita masukkan
panjang AC-nya 4 meter kali NC dikurangi berat B sama dengan 50, panjang AB sama dengan 1, kurangi berat AC 200 dan setengah LAC adalah 2. Jadi dapat kita ketahui nilai NC sama dengan 450 dibagi 4. NC sama dengan 112,5 Newton. Kira-kira ada nggak ya konsep fisika lain selain kesetimbangan statis? Konsep fisika lain selain kesetimbangan statis yaitu hukum Newton 3. Gerakannya yaitu pada saat penari menghentakkan kakinya ke atas panggung setelah melakukan gerak junjungan, telapak kaki akan memberikan gaya aksi dengan menekan ke bawah dan sedangkan panggung akan memberikan gaya reaksi ke atas. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa tidak ada gaya timbul di alam semesta ini tanpa keberadaan gaya lain yang sama dan berlawanan dengan gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda atau aksi, maka benda itu akan mengerjakan gaya yang sama besar namun berlawanan arah atau reaksi. Dengan kata lain, gaya selalu muncul berpasangan, tidak pernah ada gaya yang muncul sendirian. Hukum Newton 3 berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Dapat dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi.